Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Namamu selalu semua Terima kasih Roh Kudus kau hadir di ruangan ini. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Setiap orang yang membuka tangan ada di bawah pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus rindu menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Oh Yesus. Semua orang, remaja, dewasa, kakek nenek yang membuka tangan, jika Anda menginginkan pengurapan Roh Kudus hadir untuk menolong saudara. Dia menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberi pengharapan yang baru, memberikan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut kehadiran-Mu. Engkaulah Tuhan diibadahkan. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak pilih kasih. Semua yang membuka tangan, mengangkat tangan. Engkau ada diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Dia hanya ingin memberkati, menyembuhkan, menolong, menghibur. Karena dia memang roh penolong dan penghibur. Silakan saudara berdoa, bicara dengan Tuhan. Buka mata boleh, tutup mata boleh. Tidak ada efek. Bagi Roh Kudus, bagi pengurapan Roh Kudus gak ada bedanya. Saya juga buka mata kok. Gak ada bedanya. Saudara boleh buka mata, saudara boleh. Yang penting hati saudara berbicara, berdoa kepada Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan, Bapak Ibu menerima saja ya. Terima saja. Holy Spirit, you are welcome in this place. Terima saja. Saya akan menyembah Tuhan sendiri, Bapak Ibu terima saja pengurapan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Dia seperti gelombangnya pengurapannya ya. Terima pengurapan Roh Kudus, siap-siapnya. 1, 2, 3. Seperti gelombang. Fire of the Holy Spirit. Fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Sampai ke belakang. Sampai paling belakang. In Jesus name. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus name. Ada kesembuhan, Bapak Ibu Saudara, terima segala kebutuhan atas kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Oh rabakamana. Oh ralabada syikir. Saat ini Roh Kudus memberikan roh untuk kasih sayang, untuk mengampuni. Terima dalam nama Yesus. Yang membutuhkan kuasa untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara, yang mungkin telah berbuat jahat pada saudara. Tuhan Roh Kudus memberikan roh menolong saudara untuk mengampuni mereka. Terima pengampunan. Aku berdoa engkau menerimanya, dan segala kebencian, amarah di hatimu digantikan oleh damai sejahtera dari Roh Kudus. Free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Anger, anxiety, kegelisahan, amarah, lepas dalam nama Yesus. In Jesus name. Digantikan sukacita yang baru, sukacita dari Roh Kudus. Terima pengurapan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ketika dipenuhi Roh Kudus ya, penuh dengan kasih Allah, rasanya sangat bahagia. Dan ekspresi manusia bahagia itu sewajarnya itu tertawa karena sangat-sangat bahagia, atau menangis. Itu namanya tertawa kudus atau menangis kudus karena dipenuhi kasih Allah. Itu hal biasa. Karena manusia punya ekspresi ketika bahagia itu, kalau tidak menangis ya tertawa. Orang yang sangat bahagia karena sukacita dari Tuhan, penuh kasih dan zaman Roh Kudus, biasanya menangis dan biasanya tertawa, antara dua itu. Atau juga ada yang menangis sambil tertawa. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Banyak yang minta penjelasannya, yang nonton di YouTube juga, karena kita manusia biasa. Kalau manusia bahagia ya tertawa dan menangis, wajar, karena kita masih manusia. Itulah ekspresi sangat bahagia. Ketika seseorang dijamah Roh Kudus, tidak bisa tergambarkan kata-katanya, hanya terekspresikan dengan air mata dan terekspresikan dengan tertawa. Karena itulah ekspresi bahagia. Jadi ini ada hal yang sederhana sebenarnya, kenapa orang-orang menangis di hadirat Tuhan dan tertawa, karena mereka bahagia, karena mereka penuh sukacita, karena mereka berjumpa dengan Roh Kudus. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome
your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come fly. Kami menerima urapan Roh Kudus, pertolongan Roh. Ruangan ini penuh dengan seperti electricity begitu ya. With the power of the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Oh, rapaka masyikira namaka. Holy Spirit. Joy. Joy. Ura la ba sikira la ba bara la bara shidi di bara bara bruda bara sikira la bara. Joy in the Holy Spirit. Filled with the joy in the Holy Spirit. Ura bara. Saat ini ada yang disembuhkan ya dari luka-luka batin ya dalam rumah tangga. Engkau menangis begitu hebat, terseguk-seguk. Tuhan menyembuhkan. Ini menghalangi kesembuhanmu, luka batin terhadap suami. Ini menghalangi kesembuhan. Roh Kudus turun atasmu, menjamahmu dan memulihkanmu. Syikira laba. Dipenuhi seperti anggur yang baru ya Roh Kudus begitu ya. Ura la bahandereka. Oma berana makana nama sendera bara basikira la bara. Ora la bara basikira. Ora la bakara. Ora la mana kenina boleh jadi kecap batu saya. Itu ibu yang ini ibu Entin ya, saya mau doakan. Bapak Ibu Saudara semua berdoa ya. Bicara dengan Roh Kudus boleh buka mata, boleh duduk. Saya akan berdoa. Tidak semua saya panggil, saya doakan. Kalau ada api Roh Kudus di atasnya, saya berdoa. Artinya ada pesan yang harus saya sampaikan. Tapi semua di bawah pengurapan Roh Kudus. Ibu angkat kedua tanganmu. Engkau dibasuh darah Yesus. Semua kekecewaanmu, luka-luka di batinmu dicabut sekarang. Dan seiring dengan itu kesembuhan masuk. Semua yang tercuri dikembalikan satu persatu dari kesehatan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terjadi. Dicabut semua luka-luka seperti duri-duri itu. In Jesus name. In Jesus name. Be healed. Be healed in Jesus name. In Jesus name be healed. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Be healed in the name of Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Kecer tolong bantu saya, Ferin. Bu Dokter Friska saya doakan. Saya lihat api Roh Kudus turun. Setiap minggu kita akan dipenuhi Roh Kudus. Angkat tangan. Segala kekecewaanmu terhadap jiwa-jiwa yang sudah lama kau muridkan, menolak engkau, membuli engkau, diangkat Tuhan. Kau digantikan dengan anggur yang baru. Anggur yang manis, saya mencium bau anggurnya. Anggur yang harum. Oh. Ini adalah musim yang baru bagimu, Dr. Friska. Tuhan akan mengirimkan begitu banyak jiwa-jiwa. Engkau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang melalui talenta dokter. Tapi engkau akan membawa mereka kepada sang penyembuh yang ajaib. Aku berdoa anggur yang baru. Aku berdoa terangkat semua kekecewaan dan luka-luka terhadap jiwa-jiwa yang kau layani.
digantikan dengan sebuah spirit anggur yang baru dalam nama Yesus. Terima in Jesus name. Jesus name. In Jesus name. Oh rabakama berenama syikirana. In Jesus name. Gen saya kecilin dikit gennya. Gen. Good. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Terima ya, tetap buka tangannya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, dia turun seperti gelombang ya. Siap, 1, 2, 3. Dari kiri saudara, berarti dari kanan saudara mengalir ya. Dari kiri mimbar mengalir ke kanannya. Sampai belakang. Jesus name. Terima. In Jesus name. Oh rabaka mana sandana maka. Saya lihat api Roh Kudus turun ke banyak orang di tempat ini ya. Buka tangan. Bagi yang menonton silahkan nonton, tapi tetap jaga kekudusan. Maksudnya jangan pikiran kemana-mana. Karena seringkali orang datang ke gereja ini belum siap untuk menerima Roh Kudus. Mereka melihat-lihat dulu, enggak apa-apa. Lihat-lihat juga enggak apa-apa. Tapi saya mau saudara membuka hati, inginkan hadirat Roh Kudus. Ya. Inginkan hadirat Roh Kudus. Inginkan pengurapan Roh Kudus. Syikira laba-laba. Terima pengurapan Roh Kudus. In Jesus name. Ibu, sini saya doakan, saya lihat api turun atasmu, Bu. Jalan sini, Bu, tolong dipegangin yang kuat, Fen. Enggak apa-apa, enggak pakai sendal. Buka tangan. Saya melihat api Roh Kudus turun atasmu dari atas kepala sampai bawah kepala. Terus turun ke bawah. Inilah musim yang baru engkau akan berjalan bersama Roh Kudus. Kau akan kepenuhan Roh Kudus berhari-hari. Kau akan bawa api Roh Kudus di kotamu. Oh. Terima api Roh Kudus ya, Bu. Terima ya sekarang. Tarik nafas, Bu. Terima. In Jesus name. Pegang ya, Fen. Tangkap ya. Tangkap ya. Tangkap Ibu kuat-kuat. Mental tuh. Saya kasih lagi ya, Bu. Api Roh Kudus ya. Kau akan membawa lawatan Roh Kudus ya. Saya taruh di perut Ibu ya. Jangan kaget ya. Tangkap. Iya, pegangin. Tangkap, Fen, dia mau jatuh sebentar lagi. Tangkap, pegang, jangan pegang, serangkul ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Saya kasih lagi ya, Bu.
Ibu benar-benar kepenuhan Roh Kudus, Bu. Bawa api itu ya, Bu. Semua di masa lalu sudah dihapus. Kau akan berlari bersama dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Terima ya, Bu ya. Kayak cara lain batina sini, Pak. Pisah. Itu jagain, Venina jagain ya. Rangkul ibu itu terus ya. Dia sebentar lagi baterainya penuh harus dia rebah itu. Dia sedang di charge. Sini, Vin. Oh Jesus, oh Jesus. Pastor Laura, Anda mabuk Roh Kudus gak? Mabuk Roh Kudus? Bisa gak jadi kecer? Gak? Bisa gak? Hah? Bisa? Pastor Laura, saya dari sore dia kepenuhan anggur Roh Kudus. Ini sama soalnya pengurapannya. Pegangan tangan. Iya. Pegangan tangan. Venina sini, bawa Novi. Sini. Bangun. Ini. Bangun. Pegang tangan. Saya melihat di dalam penglihatan nih, kalian berlari sangat cepat. 2 tahun ke depan. Pegang tangan. Kena bayang-bayang semua ya, kena bayang-bayang. Kena bayang-bayang di sini. Supernatural breakthrough untuk pekerjaan kalian. Pelipat gandaan talenta. In Jesus name, pelipat gandaan talenta. In Jesus name. Berlari, pelipat gandaan talenta. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Ini sejak kita ibadah onsite ya 2022 Juli sampai hari ini setiap minggu ada kemuliaan Roh Kudus yang turun setiap minggu tanpa kecuali. Bahkan saat saya pelayanan keluar kota atau keluar negeri, kita hanya video, orang-orang masih penuhan Roh Kudus. Saya akan bernubuat ya, bagi gereja-gereja. Gereja-gereja akan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ada saatnya orang-orang ke gereja karena ingin berjumpa dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Bukan ingin dihibur, di-entertain, tetapi mereka ingin berjumpa dengan kuasa Roh Kudus. Ada masanya orang ke gereja dan sakit menjadi sembuh, yang duka menjadi penuh dengan sukacita, penuh pengharapan, penuh iman. Firman Tuhan menjadi luar biasa dan powerful. Ada masa-masa dan sekaranglah masa itu. Aku bernubuat atas 8 tahun revival 2025 sampai 2033. In Jesus name. In Jesus name dibangkitkannya pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Ada muncul generasi-generasi yang baru. Generasi yang baru di banyak kota. Yang percaya kuasa Roh Kudus. Yang mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Yang tidak takut dibully. Tidak takut dihakimi. Tidak takut dikatakan yang buruk. Karena mereka percaya. Mereka bersandar kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Dan berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus. Ora makama beranama sikira labada-bada batambara matakara. Ora labada bakama beranama sikiri di bakara labakana makana sikira.
In Jesus name. Syukur babaralah bara. Rala bara shakara la bara bashada la bara bakara la makaba sekara la bara baka. Dara la bara bashikara la bara bashikara. Rabada bashidi di bara bakara. Ini orang-orang masih dipenuhi pengurapan Roh Kudus ya. Sudah berdoa saja buka mata. Adik-adik teens juga berdoa ya, buka mata berdoa atau tutup mata juga boleh berdoa. Shikira la bara bashidi la bara. Jesus name. Oh, Jesus name. Ibu Gembala mabok ya? Mabok ya? Kalau saudara merasa tiba-tiba seperti di kapal begitu, goyang, itu namanya mabuk urapan. Gak apa-apa, itu bukan penyakit, no worries. Gak apa-apa, itu mabuk pengurapan Roh Kudus, anggur Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan orang-orang yang menerima lidah api baptisan Roh Kudus, berbahasa-bahasa baru, mereka seperti orang mabuk perilakunya. Perilaku orang mabuk ya biasanya tertawa, menangis. Jadi mereka dituduh mabuk, saudaraku ya. Karena kalau berbahasa asing dituduh mabuk kan gak mungkin. Ada orang berbahasa Inggris saudara tuduh mabuk, bahasa Sunda saudara tuduh mabuk, gak mungkin kan. Itu hal biasa berbahasa asing, saudaraku ya. Mereka perilakunya seperti orang mabuk, makanya dituduh mabuk. Kisah Rasul 2 ya. Lalu mereka berkata, enggak, kita gak mabuk, kita kepenuhan api Roh Kudus, katakan demikian. Ini catchernya Mbak Tina juga mabuk ya. Fan kuat pegang Ibu Gembala. Waktumu sudah tiba. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan akan melipatkan tanda-tanda ajaib dalam pelayanan. Sign and wonders dilipat gandakan. In Jesus name. Dilipat gandakan. Tuhan akan melipat gandakan tanda-tanda ajaib. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kau akan dipenuhi anggur yang baru. Berhari-hari, berminggu-minggu. Kuasa Roh Kudus akan memenuhimu. Kau akan mulai berani bernubuat lebih tajam. Oh Jesus, aku melihat pasukan yang besar. Ibu-ibu, janda juga. Wanita-wanita yang terluka. Wanita-wanita yang Tuhan akan pulihkan. Mereka akan datang kepadamu. Kau akan membangun pasukan yang sangat kuat. Pasukan ibu-ibu ini menjadi pasukan terkuat di gereja kita. Dan terkuat bahkan dalam kegerakan ibu-ibu di Indonesia. Kalau ibu-ibu pengusaha yang berhasil, yang sukses. Ibu-ibu profesional yang takut akan Tuhan, menghormati suami. Oh, rala bahkan yang becus mengurus anak dan rumah tangga dan pelayanan juga bersama-sama. Akan bangkit ibu-ibu yang supranatural. In Jesus name, in Jesus name. Aku berdoa pengurapan Roh Kudus atasmu. Saya taruhkan api ya atasmu ya, dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatimu dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap
setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ada amin. Izinkan Roh Kudus mengangkat hidupmu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi supaya kau jadi saksi. Yang percaya katakan amin. Supaya kau menjadi saksi, yang percaya katakan amin. Supaya kau jadi saksi. Katakan, pakai rumah tanggaku, pakai pekerjaanku Tuhan. Supaya aku bisa jadi saksi. Supaya aku bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya aku bisa bawa orang-orang menjadi murid sejati. Yang penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa menjadi murid sejati. Haleluya. Setiap orang punya kemustahilan masing-masing. Ada yang suaminya, ada yang istrinya. Ada yang mungkin terlalu banyak hutang usahanya sehingga ada kemustahilan bebas hutang begitu. Ada yang mendidik anak-anak yang bandel. Mustahil rasanya engkau bisa melewatinya. Ada yang tentang karirmu, kayaknya tidak mungkin kau dipromosikan atau bertahan dalam perusahaan. Ada kemustahilan untuk berbicara dengan orang, berkomunikasi. Tidak mampu berkomunikasi atau membangun hubungan dengan orang-orang. Apapun kemustahilan Bapak Ibu Saudara, kita bersepakat hari ini agar Roh Kudus menolong kita. Karena bagi Dia, bagi Tuhan, dan bagi orang yang percaya, firman Tuhan katakan demikian, tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau punya kemustahilan, satu aja, atau beberapa juga boleh. Angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kami mengangkat kemustahilan kami. Firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya kepada Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi berarti orang yang percaya juga tidak mustahil. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami terima firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima firman Tuhan. Ini dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Bunda Maria berkata, tidak mungkin saya bisa punya anak tanpa hubungan suami istri, tanpa menikah terlebih dahulu. Tapi malaikat menjawab, bagi Allah, bagi Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Saya berikan rema firman Tuhan hari ini. Terima baik-baik, bukan sekedar mendengar. Terima rema firman Tuhan. Terima rema firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan berbicara hari ini, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Angkat tangan saudara. Terima rema Bapak. Aku berikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan aku bernubuat, aku akan melihat hal-hal mustahil dalam hidupmu mulai hari ini. Karena kau menerima rema firman Tuhan atas usaha pekerjaan, rumah tanggamu, kehidupan sosialmu. Dengan satu tujuan, engkau membawa jiwa-jiwa kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka menjadi murid Yesus sejati. Mereka menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Aku bernubuat, untuk setiap kemustahilanmu Roh Kudus akan tolong. Dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terima perkataan firman Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name, 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 in Jesus' name. Lakukan Roh Kudus, genapi firman Tuhan, genapi Roh Kudus. Genapi Roh Kudus. Ora la bada bashikere da bada bada bada. Ora la bada 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 bashikena ma bada bada bashikera la bada. Shikera la bada 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 shikera digene. Ora di bakana la bada 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 bashikera la bada.
Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ikuti perkataan saya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuntaskan amanat agung Bapak Ibu Saudara. Kebangunan rohani yang sangat dahsyat sedang terjadi. Tuntaskan amanat agung. Pergi jadikan segala bangsa murid Yesus. Murid Yesus adalah murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus. Oh Rabba, karena tanpa Roh Kudus tidak bisa menjadi murid Yesus sejati. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ikuti doa saya Bapak Ibu, ikuti doa saya. Bapa, aku menerima rema firman Tuhan. Bagi kemustahilanku, mulai hari ini aku terima firman Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus, kerjakan firman Allah ini. Genapi dalam diriku agar aku menjadi saksi Kristus, membawa jiwa-jiwa agar mereka penuh dengan Roh Kudus, menjadi murid sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kalau ibadah ada doa mujizat kesembuhan, Bapak Yosef kepala ibadah akan membagikan firman Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa. Jadi bagi yang mau didoakan mujizat kesembuhan atau mujizat lainnya, ya, Ko Yosef bagi kepala ibadah leadership kita akan bagikan firman. Kenapa firman dibagikan? Karena ingat ya, semua berawal dari firman Tuhan. Ya, saudara butuhnya firman Tuhan. Firman Tuhan akan digenapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi nanti bagi yang mau didoakan, Pak Yosef bagi firman Tuhan sekitar 5 menit di briefing, baru saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam doa persembahan, tapi sebentar ya. Ini ada beberapa yang baru saja dilawat Roh Kudus sebentar. Silakan Roh Kudus, mereka milikmu. Mereka milikmu ya. Mereka milikmu Holy Spirit. Mereka milikmu. They are yours. Roh Kudus akan memenuhi saudara minggu demi minggu sampai saudara sungguh-sungguh dibaharui terus menerus dibaharui. Sehingga semakin serupa karakternya dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dia juga akan mematahkan setiap ketidakmustahilan atau yang tidak mungkin atau beban-beban dalam hidupmu. Sakit penyakit akan dibebaskan karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Silakan buka tangan Bapak Ibu Saudara. Dia masih menjamah, beberapa telat. Bapak Ibu Saudara baru masuk ya. Maksudnya baru masuk hadirat Tuhan beberapa ya. Karena dari tadi sibuk lihat-lihat begitu ya. Akhirnya mereka sadar udah waktunya saya doa beneran, gak lihat-lihat lagi. Oke, silakan buka tangan Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyembah Tuhan, Bapak Ibu terima saja ya. Syikirallah bada. Ku yakin saat kau berfirman. Saudara buka tangan saja, tidak usah bernyanyi. Ku menang hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya akan berdoa untuk berapa orang lagi. Venina bantu saya. Saya mau berdoa buat Batina ya. Venina bantu saya, Batina. Saya doakan ya. Sini aja. Sini aja. Di sini. Atau di sini ya Mbak, saya udah penuh. Silakan berdoa, buka tanganmu, bersaat sama Roh Kudus. Maju lagi. Saya melihat api Tuhan di kakimu ya. Kau bersaksi saja, maka Tuhan akan menambahkan. Saya kasih ayat ya, rema firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Rubah fokusmu bagi kerajaan Allah. Kau akan melihat penambahan-penambahan itu berlipat kali ganda. Tapi fokusmu untuk bersaksi dalam nama Yesus. In Jesus' name. Fire of the Holy Spirit. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi aku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ora la bala bashikira la bala 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 bashide la bala 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 bashide la bala baka. Saudara bala 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 shide la bala. Oh dari bala bashide dari baka mabranakan. Bapak Ibu yang masih kepenuhan Roh Kudus jangan bangun ya. Ini beberapa sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Beberapa ya. Ada yang sepertinya melihat taman atau bunga-bunga gitu. Intinya mereka melihat surga, intinya begitu ya. Biarlah, jangan turun ke bumi, maksud saya jangan terganggu dengan khotbah saya. Atau dengan apa yang saya lakukan atau yang lain lakukan. Terima saja pengurapan. Terima sepenuhnya. Ambil yang terbaik, itu adalah kasih karunia ya. Tidak kepenuhan sampai level yang rebah, itu sebuah kasih karunia. Ini sulit dipahami orang-orang duniawi. Sulit mereka pahami. Ini perkara rohani, perkara supranatural. Oh rabana bashikira la bala bala batambakara la bashikira la bala bala shedede bara manakana. Saya akan masuk pada perjamuan kudus. Setelah itu adik-adik teens boleh pindah ke ruang pemuritan Youth dan teens ya. Adik-adik teens ya. Tapi yang masih Holy Laughter, Holy Christ, silakan saudara tetap Holy Laughter, Holy Christ. Jangan berhenti. Suatu kehormatan buat saya boleh melayani di dalam revival Roh Kudus. Silakan, saya tidak terganggu. Kita akan berdoa bersama-sama untuk perjamuan kudus ya. Kita berdoa. Sambil duduk saja Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan ke depan. Gak usah berdiri. Nanti saudara rebah yang mabuk sudah tidak bisa berdiri soalnya. Yang rebah jangan bangun. Dengan hormat jangan bangun. Suatu kerugian besar, biar terima saja.
Terima semua, electricity-nya masih mengalir. Masih melihat bunga-bunga di taman, lihat. Ada yang lihat pasukan, lihat. Yang masih menangis tidak usah ditarik. Ingusnya tidak usah disedot. Itu hal biasa. Normal di dalam lawatan Roh Kudus. Memang sangat indah ya. Sangat bahagia begitu ya. Kita arahkan tangan yuk. Kami berdoa bersepakat seluruh jemaat hambamu juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk suatu mujizat, yaitu roti dan anggur menjadi darah dan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bahasa roh. Silahkan angkat suaramu saudara. Kori di bakama berada pada basikir, bara bakama brodo bara shidi di bara basikir. Ori di bara bara basikir, bara basikir bara. Ora la bara basikir, bara basikir, bara sikir, bara. Ora la bara basikir, bara bakama. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus, roti menjadi tubuh dan anggur menjadi darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap mulut, lidah, dan bibir orang percaya yang telah dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ketika mereka menerima tubuh ini menjadi daging Yesus yang mereka makan, dan anggur ini menjadi darah Yesus. Aku berdoa segala roh-roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala NCT kegelisahan pergi dalam nama Yesus. Engkau bukan sembuh seketika jemaat. Engkau bukan tiba-tiba baik, tiba-tiba menjadi sehat. Tetapi darah Yesus yang menyembuhkanmu. Tetapi tubuh Yesus membuat kau bangkit. Bukan tiba-tiba bersemangat, tapi tubuh Yesus yang membuat spiritmu naik, yang meregenerasi tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Boleh dibagikan tubuh dan darah Yesus bagi saudara yang sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sudah dibaptis saudaraku ya, sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan cara hidupmu yang menunjukkan kau sungguh-sungguh murid Yesus. Artinya kau sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, bukan main-main di dalam Tuhan. Baptisanmu sungguh-sungguh, kau boleh menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan Asyar akan membaginya buat Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga Anda boleh mengambil hosti atau darah Yesus, minuman berwarna, biskuit, cookies atau anything sebagai hosti ya. Kita berdoa bersama-sama yang di rumah juga. Siapkan diri saudara, kita mulai dari tubuh Tuhan Yesus. Pada malam terakhir Tuhan Yesus mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Firman Tuhan juga, Tuhan Yesus juga bersabda, barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Daging atau tubuh Yesus ini akan meregenerasi tubuh kita, sehingga tubuh kita diregenerasi, semangat kita dipulihkan, jiwa kita diperbarui. Mari kita sambut tubuh darah Yesus. Mari kita angkat dengan tangan terbaik. Yang di rumah juga mari diangkat. Sebelumnya ikuti doa saya, kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus, aku mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Ikuti saya, setiap dosa dan pelanggaran. Aku menerima pengampunan darah Yesus. Tolong kami Roh Kudus menjadi lebih baik, tetap kudus, tetap melayani Tuhan, berbuah karakter di bulan yang baru. Kami terima pengampunan dosa demi nama Yesus. Amin. Mari kita angkat roti ini dengan kehormatan kepada Tuhan yang rasa hormat. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Dipulihkan, disegarkan, kuasa untuk mengampuni. Jiwamu dipulihkan. Sel-selmu diregenerasi, kami membutuhkan itu Tuhan. In the mighty name of Jesus. Semua mari kita sambut sama-sama, angkat rotinya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan buat saya dan saudara, buat kita semua. Mari kita makan. Pada malam terakhir itu juga Tuhan Yesus membagikan cawan, berisikan anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Dan firman Tuhan katakan, by Jesus stripe, 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu terima kesembuhan. Segala kesembuhan oleh karena Roh Kudus adalah dari firman Tuhan, yaitu 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur darah Yesus. By Jesus stripe you were healed. Melalui perjamuan kudus ini, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, inilah kebenaran.
oleh bilur darah Tuhan Yesus kita diampuni, dipulihkan, dan disembuhkan. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi saya dan saudara. Mari kita minum. Bagi Tuhan taat, sama-sama ya. Mustahil. Adik-adik nis boleh pindah ke ruang pemuritan Tuhan, di lantai bawah ya. ada yang tak mungkin. Silakan teachersnya bawah adik-adik. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan, sama-sama yuk. tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Jemaat saja katakan bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari kita masuk dalam doa persembahannya. Dan dipulih. Yesus Kristus telah naik ke surga dan dia pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Dan Yesus ingin menjemput gerejanya yang tidak bercacat celah. Mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita menjadi gereja tidak bercacat celah. Gereja yang tidak bercacat celah itu gereja yang melakukan satu misi. Dan memang cuma satu misinya, yaitu amanat agung Yesus Kristus. Saat ini Roh Kudus dicurahkan sangat dahsyat. Saat-saat ini, tahun-tahun ini dan ke depan, untuk kita menuntaskan amanat agung sampai 2033 lawatan dahsyat. Setelah itu masih ada, tapi tuaian besarnya akan terjadi 8 tahun. Nah, untuk itulah ini manfaat berkat persembahan atau doa persembahan. Tuhan rindu memberkati saudara secara keuangan. Karena itu saudara diberkati, saudara mengembalikan persepuluhan dan persembahan saudara diberkati. Tuhan mau mengajar kita untuk tidak cinta akan uang, tidak hamba mamon atau hamba uang. Karena itu Tuhan memberikan berlimpah-limpah finansial untuk sarana kita menjadi saksi. Yang mengerti katakan amin. Ini setiap minggu saya jelaskan loh. Karena memang saudara harus ngerti, ikut Yesus bukan buat kaya, bukan.
Bukan buat menimbun harta, bukan, tapi untuk menuntaskan amanat agung. Diberkati keuangan akan terjadi ketika saudara mengerti itu hanya cara atau sarana kita untuk dipakai untuk kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Karena itu kita mengembalikan persepuluhan, melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita secara keuangan. Dan kau akan melihat bahwa segala sesuatu akan ditambahkan. Bukan lagi tujuan hidup, tetapi Matius 6:6-33, cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Mari angkat tangan kita berdoa. Bapak, kami telah mengembalikan, bagi saudara yang telah mengembalikan persepuluhan dan telah menabur persembahan, saudara boleh angkat tangan. Bapak, kami telah mengembalikan persepuluhan dan kami juga telah menabur persembahan di rumah Tuhan Great Commission Church. Bapak, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan akan pakai hidup kami menjadi saksi yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa melalui kehidupan kami. Kami rindu untuk jadi berkat secara keuangan, tidak menyusahkan orang lain, tapi memberkati banyak orang, menjadi inspirasi secara keuangan. Kami bersepakat untuk menerima blessing, financial blessing dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah tingkap-tingkap langit berkat Tuhan, baik secara langsung ataupun kreatif. Terisilah pundi-pundi keuangan. Dipagarilah asetmu dari belalang pelahap. My Jesus. My Jesus. Dipagarilah aset-asetmu dari belalang pelahap, dari sistem ekonomi dunia atau pencuri-pencuri berkat yang ingin merusak ekonomimu. Dalam nama Yesus. Diberkatilah benih-benih persembahan yang engkau tabur, dilipat gandakan oleh Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan yang menumbuhkan karakter rohani. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Syikira labai, bisa berbahasa berdoa syakababababarabalabala. Yang belum bisa katakan aku terima berkat Tuhan, aku terima berkat Tuhan. Syikira lab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 
of Jesus. In the mighty name of Jesus. Financial blessing upon. In Jesus name. In Jesus name. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan saudara. Saya akan bernubuat kembali untuk hal keuangan. Ya. Sebentar lagi akan terjadi kegoncangan hebat dalam institusi keuangan global, Bapak Ibu Saudara. Ya. Segera tinggalkan saham, unit link. Kalau enggak, kau akan tercuri oleh belalang pelahap. Ya. Stop investasi emas. Jangan lakukan. Ya. Karena itu akan ada tiba waktunya. Kalau unit link saham dalam waktu dekat, tapi emas agak jauh sedikit masih. Itu mereka akan menentukan waktu untuk menjatuhkan secara luar biasa. Dan setiap naik turun saham dan emas, orang bunuh diri, depresi, stres, frustasi. Setiap naik turun akan mengambil nyawa orang-orang. Orang jadi gila gara-gara uang. Firman Tuhan katakan, jangan kamu tamak akan uang. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Dan ketahuilah aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku selalu menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Saya melihat hujan yang sangat besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akan terjadi banjir yang sangat besar. Kita bilang udah banyak banjir besar di Indonesia, ini lebih besar lagi. Saya melihat Jakarta akan sepinggang. Sepinggang. Harga pangan akan naik. Karena cuaca ekstrim. 2026. Itu permulaan dan akan naik terus. Naik terus. Naik terus. Turun sedikit, naik lebih tinggi lagi. In Jesus name. Mulai Bapak Ibu Saudara di rumah, ketahanan pangan. Tanam di pot, polybag. Hidroponik juga boleh. Hidroponik memang boros listrik, jadinya harus nyalain air, listrik pompa air terus. Kalau di tanah nggak boros listrik. Boros air sih ya kurang lebih sama. Biara ikan juga boleh. Saya bukan bilang industri ya, berternak ikan ribuan atau tanaman 1000, enggak. Saya bicara ketahanan pangan, yang penting saudara bisa, karena mahal, jadi ini kan bagi yang menengah atas nggak akan kerasa, tapi menengah ke bawah
itu akan jadi sulit makan. Kalau menengah atas nggak kerasa, tapi saudara nanam saja, jadi kan berhemat. Ya. Jadi ada selisih pendapatan yang tidak keluar karena saudara menanam gitu ya. Oke, siapkan hatimu, pesannya itu penglihatannya, bukan pesannya. Pesannya, jangan kamu khawatir apa yang kamu akan minum pakai. Yang percaya katakan amin. Karena Bapamu di surga kamu membutuhkannya. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum dan pakai. Karena Bapa di surga tahu kamu membutuhkannya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Jangan khawatir, kalau cuma pangan dan papan, Tuhan sanggup menolong kita. Bagian kita ada menjadi berhikmat dan cerdas. Yang bisa mengerti katakan amin. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Kami rindu menerima perkataan Allah. Ya Roh Kudus, urapilah setiap dari kami agar telinga kami, rohani dan jasmani, batin dan pikiran kami, akal budi kami diberikan roh hikmat dan pengertian, agar kami dimampukan menerima the spoken word, perkataan rema, firman Tuhan. Agar kami dimampukan menerima rema firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Setiap yang percaya katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Praise Jesus. Oke Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Katakan shalom. Beri senyum kiri kanan. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk minggu pertama bulan Maret. Nubuatan saya tentang Iran, Timur Tengah akan terjadi perang luar biasa, sudah terjadi 2 hari lalu. Betul? Lalu sebentar lagi nubuatan penglihatan yang saya sampaikan mengenai akan ada negara dengan nuklir yang mengayak nuklir. Itu akan kehilangan pemimpinnya, ada berapa negara dan akan terjadi sebentar lagi. Dan ini akan tergenapi saudaraku ketika rezim Iran runtuh, Injil akan masuk. Akan ada tuaian jiwa yang begitu banyak di Timur Tengah. Yang bisa mengerti katakan amin. Kenapa? Karena memang waktu Tuhan sudah tiba. 8 tahun revival Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas mengenai firman Tuhan. Melanjutkan mengenai iman akan firman Tuhan, platform pekerjaan Roh Kudus. Ini sudah bagian keempat Bapak Ibu Saudara ya. Nanti juga bisa saksikan beberapa kami tayangkan di YouTube CAC Ministry World Discipleship. Oke. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Great Commission Church di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, itu orang-orang merindukan pengurapan Roh Kudus. Karena gereja tanpa Roh Kudus hanya ritual belaka. Ya, tidak ada kuasa. Di akhir zaman akan begitu kontras saudara. Orang-orang akan meninggalkan gereja yang tidak ada kuasa. Karena anak-anak youth dan generasi anak muda ya, Gen Z, itu sudah capek. Konser musik, band, pertunjukan, entertain, mereka mencari kuasa Roh Kudus. Nah, belakangan ini Tuhan meminta saya mempost lawatan Roh Kudus di gereja kita. Jadi di gereja kita itu sebenarnya bukan lawatan, tapi memang hadirat Roh Kudus tinggal di sini. Kemuliaan Tuhan turun. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kali. Nggak tahu berapa tahun lagi karena hanya Tuhan yang tahu waktu dan jamnya ya. Kapan Yesus datang. Dan gereja kita akan jadi percontohan apa namanya gereja yang ada kemuliaan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Ketika kesembuhan, kelepasan, karunia Roh Kudus hal biasa. Kuasa Tuhan adalah hal biasa. Ya, gereja kita sudah bebas dari begini-beginian. Jemaat yang gak suka Roh Kudus sudah pergi. Gak suka mujizat kesembuhan. Saudara belum pernah sakit buta ya. Kalau saudara udah pernah buta, saudara baru tahu rasanya butuh mujizat kesembuhan. Saudara belum pernah tuli ya. Kalau saudara udah tuli, saudara baru tahu butuh karunia Roh Kudus. Kadang orang tuh kalau gak menderita hanya nyukurin dan membuli orang lain. Saudaraku, oleh Lofter itu orang jatuh rebah kepenuhan Roh Kudus. Sakit asma sembuh. Ketergantungan obat-obat depresi sembuh. Memang hanya orang rendah hati yang butuh Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi saudara jangan baper ya. Saudara jangan sedih kalau lihat gembala saudara dibully, dibilang setan.
Setiap hari saya itu dibully saudaraku, orang nge-DM segala macam. Tapi lebih banyak orang yang pengen menerima lawatan Roh Kudus, lebih banyak. Mungkin 20% pembuli, 80% menerima lawatan ya. Lewat IG itu mereka dilawat Roh Kudus, lihat IG, lihat YouTube. Lihat doang begitu ya. Ada banyak yang mau datang dari banyak kota ke gereja kita. Pak datang Pak ke sini Pak, undang sini banyak. Saya bukan pengkhotbah keliling, saya hanya pergi ke tempat Roh Kudus ingin membawa revival. Ya, saya bukan pengkhotbah keliling, saya tidak butuh persembahan, saya tidak hidup dari persembahan. Ya, saya bukan pengkhotbah, saya gembala jemaat. Tapi saya punya misi membawa revival, Holy Spirit sampai ke ujung bumi, sampai bangsa-bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara jangan baper saudaraku. Ada orang-orang yang masukin saya YouTube segala, biarin aja. Kita mengasihi mereka. Mereka bilang kita sesat, biarin aja. Ya. Pastormu dibilang setan, anak setan, bapakmu setan, bapak saya itu udah di surga dibilang bapak saya setan pula. Biarin ya. Kita mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cuman hati-hati aja kalau mereka keterlaluan, mereka menghujat Roh Kudus dan hujat Roh Kudus tidak ada ampunnya. Kalau hujat manusia nggak apa-apa. Ya. Jangan dimasukin ke hati. Saudara ya, oke yang mengerti katakan amin. Biarin aja. Penting dari buahnya kan saudara mengalami kan. Hidup kudus, sakit disembuhkan, rumah tangga dipulihkan. Dari buahnya aja. Saudara jangan baper ya, bilang kadang jangan baper. Biarin aja, pastor, ini pastor gitu, biarin aja. Biarin aja, yang penting dari buahnya. Ya, oke. Ini gereja banyak alisnya bertumbuh. Yang penting buahnya orangnya bisa kesaksian, makin percaya Tuhan dari buah yang mengalami. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan satu hal sebelum masuk ini. Mengenai kenapa saya meniup, begitu ya. Karena ada di Alkitab. Di Alkitab dari Yohanes 20 ayat 22. Ya, jadi murid-murid kehilangan Tuhan Yesus karena Yesus mati di kayu salib. Mereka goyang imannya. Mereka takut dianiaya, takut kata orang. Mereka takut ketahuan jadi murid Yesus. Jadi mereka goyah, mereka tuh sedang menunggu baptisan api Roh Kudus, kuasa ya. Dan disinilah Tuhan memberikan pengurapan Roh Kudus pertama kali di Yohanes 20. Di situ ada Thomas yang gak percaya, mau mencucukkan tangannya ke tangan Yesus, baru percaya Yesus bang. Mereka penuh ketakutan, ketidakpercayaan. Disitulah Roh Kudus menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara datang dalam keadaan berdosa, mereka tuh berkhianat loh. Mereka berkata aku tidak mengenal Yesus, itu dosa yang luar biasa loh. Ingat ceritanya? Petrus ditanya siapa dia, aku gak kenal katanya. Betul ya? Jadi kalau saudara, banyak orang tidak menerima pengurapan Roh Kudus karena merasa bersalah. Justru kalau saudara punya dosa, Roh Kudus justru akan menginsafkan dan menolong saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Merasa tidak layak membuat saudara hanya menjadi penonton di dalam sebuah hadirat istimewa atau kemuliaan Roh Kudus turun. Bukan lawatan. Kemuliaan Tuhan itu turun, saudara tidak masuk dalamnya. Saudara merasa berdosa, gak layak, ini itu. Buang semua itu karena Roh Kudus akan menginsyafkan kita. Dia akan membawa kita pada Yesus. Darah Yesus melayakkan kita. Bukan kuat dan hebat, tapi karena anugerah Tuhan, keselamatan, dan juga pengurapan Roh Kudus diberikan. Yang mengerti katakan amin. Pengurapan Roh Kudus juga atau hadirat Tuhan yang turun di gereja dalam sebuah kemuliaan itu tidak bisa diterima karena dosa. Ada orang-orang yang tidak mau melepaskan dosanya, kecanduan pornografi. Kalau anak muda tuh game. Kecanduan game, main game berjam-jam, addicted, kalau tutup mata gambar game. Mereka akan sulit untuk menerima atau merasakan kemuliaan Tuhan. Karena terblok oleh kuasa-kuasa yang lain, saudaraku. Oke, saya tidak bilang bahwa kita dilarang main game. Enggak, saudara boleh main game yang ringan-ringan. Anak muda juga boleh, tapi jangan kecanduan. Ya, kalau nggak kecanduan tuh main seminggu cuma sejam, 2 jam. Kalau kecanduan tiap hari main 3-4 jam, itu kecanduan. Saya juga tidak bilang tidak boleh buka medsos, karena medsos juga dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Yang bisa berarti katakan amin. Tapi yang saya maksudkan bijaklah dalam menyaksikan apa yang dilihat. Karena zaman sekarang kalau lihat berita juga di medsos, nggak di TV, saudaraku. Siapa yang nonton TV? Ya, lihat berita di medsos, Kompas, CNN, semua di medsos ada, malah live. Perang kemarin tuh kita lihat di medsos, di Instagram, nuklir ditembak, bukan nuklir, rudal ditembak, semua. Jadi bukan tidak boleh bermedsos, bukan, tapi bijaklah bermedsos. Yang mengerti katakan amin. Ya kalau ada yang tidak layak, tidak baik, pembunuhan darah, cabut, di scroll aja. Ya. Oh nggak sengaja kelihat ada adegan pembunuhan, ya di scroll aja. Ada adegan yang tidak kudus, di scroll aja, jangan dipikirin. Ya jaga hati, yang bisa mengerti katakan amin. Oke, nah itu kadang-kadang merasa tidak layak itu loh. Ya, ada juga ketika hadirat Tuhan turun, saya pelayanan itu kemana-mana ke banyak gereja. Sampai ke luar negeri juga.
Ya, ada orang-orang yang tidak pernah merasakan hadirat Roh Kudus yang ada di ruangan. Karena tadi merasa bersalah, tidak lain, ada dosa yang nggak mau dilepas. Sesungguhnya kalau mereka mau rendah hati bilang Roh Kudus tolong aku, seketika juga mereka akan tolong Roh Kudus. Karena perkara mudah bagi Roh Kudus melepaskan seseorang dari keterikatan. Oke, bisa mengerti, katakan amin. Tapi ada juga karena menonton, karena dipaksa anggota keluarganya datang, diseret. Dibawa orang tuanya, anaknya, maknya, mantunya, ada juga. Ada juga yang dipaksa. Ya kalau jangan memaksa saudaraku, jangan pernah memaksa. Kasihan mereka cuma datang lihat-lihat pulang. Akhirnya mereka jadi skeptis. Biarlah, gak usah diajak kalau terpaksa. Saudara jangan datang ke gereja kalau terpaksa. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan paksa orang untuk dilawat Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Ya, pengurapan Roh Kudus beda dengan kerasukan setan. Kerasukan setan orang gak mau pun dirasuk. Kalau Roh Kudus orangnya harus benar-benar membuka hati. Yang saudara pikir kalau duduk di depan pasti dilawat Roh Kudus. Enggak, kalau saudara tidak membuka hati, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Oh, kalau pastor keduain, orang-orang pada jatuh semua. Tidak semua, ada orang-orang yang memang tidak mau jatuh. Ya enggak apa-apa. Ada orang yang tidak mau holy cry, holy love, dia tidak apa-apa. It's fine. Karena esensinya adalah Tuhan mengasihi kita semua. Yang penting mereka dapat berkatnya, dapat kasihnya. Tidak harus rebah, tidak harus menangis dan tertawa. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan fokus pada manifestasi, pada hadirat Tuhan, ya, pada kasih Tuhan yang terjadi. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mau menjelaskan saudaraku supaya kalau ada yang tanya, karena ini kan bulinya udah makin luar biasa terhadap saya ya. Jadi saya diberitahu Tuhan untuk mempost. Ya, nanti dari bangsa-bangsa akan ke gereja ini sampai di luar pintu. Dan visitor akan terima Roh Kudus. Karena barang siapa haus datang dari kota lain, mereka akan dilawat Roh Kudus. Mereka akan pulang dengan roh menyala-nyala. Rindu Roh Kudus membawa kegerakan dimanapun mereka pergi. Penatua, jemaat, worship leader, bahkan ibu-ibu biasa pun ketika dari visitor akan datang membawa api Roh Kudus di rumah tangganya. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan mau pakai gereja kita untuk membawa api lawatan Roh Kudus. Karena itu jemaat, Great Commission Church, saya bicara buat jemaat. Kalian jangan ketinggalan. Jangan ujung bumi kepenuhan Roh Kudus kalian ketinggalan. Yang mengerti katakan amin. Revival Yerusalem harus terjadi. Tinggalkan segala dosa, hidup kudus. Yang bisa mengerti kata, gak ada waktu buat main-main lagi. Hidup kudus, tinggalkan segala dosa. Yang bisa mengerti katakan amin. Kebangunan rohani sedang terjadi, saudaraku. Antikristus sedang bangkit. Kita akan bertempur. Gereja yang penuh Roh Kudus akan menghadapi antikristus yang menguasai sistem dunia. Oke, saya akan masuk pada firman Tuhan tadi. Saya baca dulu Yohanes 20 ayat 22. Sama-sama atau ada ya? Oh ya, 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah, bahasa Inggris ya. And after he said this, he breathed. Bahasa Indonesianya, menghembusi. Orang gak ngerti itu. Saya dipikir dukun, tiup-tiup. Itu yang tiruannya. Ini dari Yesus yang aslinya. Tertulis di Alkitab, menghembusi. Terjemahannya breathe on them, breathe. Gitu. Oke, kita mengerti katakan amin? Itu sangat alkitabiah. Ini jemaatnya udah tahu ya, udah 4 tahun yang nonton nih. Bingung kan kenapa saya tiup-tiup? Ada yang ulang tahun soalnya ya enggak lah. Ulang tahun kan tiup lilin, happy birthday, gitu. Enggak lah. Karena tertulis di Alkitab. Oke, kita masuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, platform pekerjaan Roh Kudus adalah iman akan firman Tuhan. Oh, sebelumnya ada Bible School untuk yang udah lulus, yang sudah lulus fondasi iman 1 dan 2. Anda bisa lanjut ke Bible School online. Ya. Anda bisa lanjut, lalu di Bible School ini ujungnya ada sesi baptisan Roh Kudus. Kesembuhan batin juga ada di bulan depan bersambung. Jadi 3 kali pertemuan. Saudara bisa daftarkan semua yang belum pernah ikut di DS1, belum pernah ikut. Atau mau ikut lagi juga boleh, karena kan gratis juga ya dan online. Online kan waktunya available. Bisa kapan aja, kalau ngelembur bisa di kantor sebelum pulang, nonton dulu daripada pulang telat nanti. Jadi Anda boleh ikut lagi, bilang kiri kanan boleh ikut lagi, bilang kiri kanan. Tapi sebenarnya kalau sudah ikut nggak apa-apa, nggak ikut juga udah cukup. Siapa tuh mau belajar lagi, karena pasti ada pembaharuan. Ya, saya masih ngajar Bible School, nanti di DS1, 2, 3. Lalu ada transformasi keluarga, keuangan semua. Saya masih mengajar 2 tahun, setahun ini atau 2 tahun berikutnya murid-murid rohani saya yang mengajar. Jadi selama saya masih ngajar, saudara boleh, mumpung saya masih di awal mengajar, saudara boleh ikut langsung. Oke ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara jangan lupa Bible School ya. Silakan daftar kepada CGL masing-masing, Connect Group Leader masing-masing. Oke, boleh dimatikan pengumumannya. Oke, platform pekerjaan Roh Kudus adalah iman akan firman Tuhan. Pastor, kenapa balik ke sini lagi? Karena ini memang dasar. Jangan terlalu tinggi nggak jelas. Ya, saya bisa saja membahas tentang kuda hitam. Ada kuda merah, apalagi kan ada yang bahas ini kan sekarang tahun apa? Lalu Wahyu 6 kan kuda hitam, secupak gandum 3. Enggak. Saya mau, itu boleh-boleh aja saudara tahu. Tapi yang paling dasar saudara kuasai dulu. Bukan kita belum menguasai, tapi saya mau kita masuk pada kedalaman yang lebih dalam akan kebenaran yang paling penting ini. Yang siap katakan amin. Oke, platform pekerjaan Roh Kudus adalah iman akan firman Tuhan. Firman yang itu, yang Tuhan taruh di hati kita. Di spoken word yang itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. In the beginning was the word, and the word was with God. And the word was God, was fully God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Pada mulanya adalah apa? Pada mulanya adalah bukan pendeta diurapi, enggak. Dan berhala pendeta. Pada mulanya apa? Firman. Itu loh. Pada mulanya adalah apa? Firman. Dan firman itu apa? And the world was God. Was fully God. Jadi gini, perhatikan. Holy Trinity, iman kekristenan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Holy Trinity. Pada mulanya dari firman. Ya, ketika firman itu, kita sekarang sudah renungan harian balik Kejadian 1. Selamat ya, Bapak Ibu Saudara, kita telah menghabiskan dari Kejadian sampai Wahyu. Bagi saudara yang belum ikut daily blog, cahayaadiwordpress.com, saudara boleh ikuti. Sudah habis sampai kitab Wahyu. Sudah balik lagi untuk kesekian kalinya ke Kejadian 1. Pada mulanya, itu firman dulu. Tuhan berfirman, jadilah terang. Jadilah bumi, jadilah air, jadilah manusia. Lalu, Roh Kudus mengerjakan firman itu. Perhatikan, dari awalnya memang begini. Ya, ini dasarnya seperti ini. Jadi tidak ada pekerjaan Roh Kudus tanpa apa? Firman Tuhan. Sekali lagi gereja kita bukan gereja nggak jelas, roh-roh nggak jelas. Lihat ini, lihat itu, lihat setan, lihat malaikat. Saya bisa lihat itu semua, tapi menurut saya itu bukan fondasinya. Itu cuma ya tambah-tambah lah, nggak lihat juga nggak apa-apa. For the just shall live by faith. Perhatikan baik-baik. Saudara harus mempunyai bukan hafalan ayat, bukan tahu banyak, bukan hafal PowerPoint, tapi saudara harus menerima rema firman Tuhan. Katakan rema firman Tuhan. Rema firman Tuhan adalah perkataan Allah yang hidup dari tulisan firman Allah itu. Perhatikan ya, ini dalam ya. Pada situasi Anda dan konteks Anda secara spesifik. Dan ketika Anda menerima rema itu menjadi bagian dari hidup Anda, maka Roh Kudus akan memastikan firman Tuhan yang jadi rema itu pasti jadi. Yang bisa mengerti katakan amin. Ketika Tuhan memerintahkan cakrawala, matahari, bulan, bintang untuk jadi, mereka jadi. Jadi. Tapi ketika Tuhan bekerja sama dengan kita manusia yang punya kehendak bebas. Kita di situ sesuai dengan gambar rupa Allah, ada kehendak bebas. Kita bukan robot, bilang kita bukan robot. Saudara perlu bersepakat dengan firman itu. Bukan pemaksaan. Saudara bisa duduk dengar, mencatat khotbah saya, tapi tidak pernah saudara menerima rema. Karena saudara nggak sepakat sama Alkitab. Saudara hanya seorang pengamat Alkitab, pengkritik Alkitab. Jago teori nggak pernah ngalamin kuasa. Saudara hanya komentator dan itu bukan rema. Rema firman Tuhan itu bukan di level komentator kritik cari salah orang. Tetapi ini buat saya. Firman ini buat saya. Bukan buat khotbahin orang lain, suruh orang bertobat. Buat saya. Bilang kirikan rema firman Tuhan buat saya.
Perhatikan ini pribadi, jangan saudara, oh ini buat dia, biar dia bertobat, dia harus dengar ini. Saya harus dengar, yang bisa mengerti katakan amin. Saya ceritakan ya, saya itu udah baca kitab Wahyu berkali-kali, gak tahu berapa puluh kali bolak-balik. Udah gak saya itu. Tapi setiap kali saya baca itu seperti baru. Karena ada pemahaman yang lebih tinggi yang Tuhan bukakan. Jadi saudara harus mengerti, mulai hari ini jangan saudara ke gereja buat orang lain. Saudara dengar firman buat diri sendiri. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan sibuk menghakimi orang lain. Introspeksi diri. Yang bisa mengerti katakan amin. Buat kita dulu. Halo yang bisa mengerti katakan amin. Lalu ketika saudara menerima rema itu. Tuhan Yesus, saya masih punya waktu 20 menit ya. Kan kita ibadah 11 perapat beres ya. Oh my God. Saudara harus tahu rasanya kepenuhan firman Allah. Itu ekivalen dengan kepenuhan Roh Kudus. Karena firman Allah adalah Yesus. Dan saudara harus tahu nih ya. Saudaraku, Yesus itu lahir dari benih siapa? Benih Yusuf kah? Bukan kan? Maria itu dikandung apa? Pelan-pelan ya. Maria dikandung siapa? Berarti benih Yesus itu benih apa? Halo? Benih apa? Roh Kudus. Pelan-pelan dulu. Oh, ini berapa gak ngerti? Dengerin pelan-pelan dulu. Pahami ya. Bunda Maria itu benihnya dikandung oleh siapa? Berarti Yesus. Gini ya. Saya menikah dengan Pastor Laura. Lahirlah Fergus dan Sydney. Benihnya dari saya. Berarti anak saya dong. Ini gampang ya. Berarti Fergus dan Siti anak saya. Jelas ya. Orang tua yang punya anak udah ngerti ginian ya. Oh itu anak saya, benih saya. Betul ya? Kalau nggak yakin kan tes DNA. Gitu ya. Terus saya tanya. Bunda Maria dikandung oleh siapa? Benihnya siapa? Berarti Yesus anak siapa? Saudara yang jawab. Betul? Makanya itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan the Word and the Holy Spirit. Saya itu intinya gini ya, supaya gak salah paham ya. Firman Tuhan dan Roh Kudus gak bisa dipisah. Yang bisa mengerti katakan amin. Yesus, Bunda Maria dikandung Roh Kudus, lahirlah siapa? Yesus. Di dalam Yesus ada benih dari mana? Sama-sama benih dari? Oh ini dalam loh. Mungkin saudara baru dengar sekali ini ya. Di dalam Bunda Maria pelan-pelan. Nggak usah 10 PowerPoint, 30. Rema aja yang penting. Gereja ini sangat kuat di rema, bukan di teori. Bukan di pengajaran yang panjang lebar, bahasa Latin baca, tapi nggak pernah ngalami Roh Kudus. Kita kuat di rema. Makanya kita kuat di karunia Roh Kudus dan segala hal-hal. Karunia Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus karena kita kuat di rema. Dan tebak rema itu adalah siapa? Yesus. Ya, pada mulai ada firman itu menjadi daging, turun di antara kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan Yesus itu, Bunda Maria melahirkan Yesus. Tapi ternyata Yesus benihnya bukan dari Yusuf. Dari siapa? Bapaknya siapa? Saudara mesti ingat ya. Saudara mesti ingat, rema firman Tuhan tidak terpisah dari apa? Kuasa roh. Kalau orang betul-betul kuat di rema, bukan di teori ya. Banyak orang kuat di teori. Ahli tahu segala macam. Tahu 7 sangkakala 7 materi, ayatnya dihafal semua. Saya bukan bicara orang agamawi. Saya bicara orang yang menghidupi firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Berarti dia akan kuat di kegerakan Roh Kudus. Nah loh. Ya. Karena tanpa rema firman Tuhan, itu bukan kegerakan Roh Kudus, itu perdukunan. Yang bisa mengerti katakan amin. Dukun gak butuh rema firman Tuhan. Dia pakai kuasa gelap. Yang bisa mengerti katakan amin. Kita lahir dari rema firman. Nah, saudara bisa terima rema itu dari khotbah pendeta diurapi seperti ini. Saudara dapat satu rema. Atau ketika baca Alkitab atau meditasi Alkitab setiap hari. Bilang kira-kira baca Alkitab meditasi setiap hari. Jemaat Great Commission Church kita jadi pelaku firman ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman Tuhan katakan Mazmur 1, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Meskipun ini agak tajam ya. Meskipun yang kau perbuat itu bukan talentamu, tetap akan berhasil. Oh my Jesus. Tapi disarankan sebaiknya mengerjakan talentanya supaya berhasil dan bahagia. Ya. Kalau nggak cepet capek, cepet burn out kalau bukan bidangnya begitu ya. Tapi apapun jaminan firman Tuhan. Jangan kaget ya. Saudara tidak butuh nubuatan apapun untuk pekerjaan saudara. Apapun yang saudara lakukan. Kalau kau tertanam pada firman Tuhan, kau pasti berhasil. Dan apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Ya, loh pastor gak salah. Oh saya ini karena profetiknya tajam. Saya bisa nubuatan 8 tahun ke depan. Tahun ini, hampir semua nubuatan saya digenapi loh. Oh iya, saya kasih 70 nubuatan. Ingat ya waktu kita awal tahun baru ya. Itu sedang terjadi. Sebagian besar sudah terjadi dengan cepat digenapi. Tapi saudara harus mengerti. Jangan cari-cari supernatural gak jelas. Cari apa? Firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Loh ini saya ngomong bukan pendeta yang gak mengalir dan karunia Roh Kudus. Saya melihat ribuan tanda ajaib. Gereja kita gempa bumi, Holy Laughter, Holy Cry. Orang-orang sakit sembuh, buta, tuli, lumpuh, kanker. Saya melihat itu saya terjadi dalam pelayanan saya. Tapi saya mengerti satu hal. Roh Kudus dan Yesus adalah firman. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau saudara bisa menerima rema yang itu. Dari apapun sesuai kebutuhan saudara menghidupinya. Hari ini saya tadi bagi. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara terima itu dan bukan sekedar masuk kiri keluar kanan. Tapi saudara merenungkannya pagi, siang, dan malam. Saudara akan menemukan bahwa oh yes. Roh Kudus mengerjakan ini yang mustahil. Satu tadi yang saudara doakan itu lewat. Dan kemustahilan kalau ditolong Roh Kudus harus menjadi kesaksian. Karena dari Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Iblis dikalahkan oleh darah Yesus dan kesaksian orang. Karena orang kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus diberikan untuk kita karena orang rahasia-rahasia, sakit rahasia, sembuh rahasia, rumah tangga dipulihkan rahasia, semua rahasia nggak mau kesaksian, Anda harus bertobat. Berarti Anda mengeksploitasi Tuhan hanya untuk menjadi pemuas kebutuhan Anda. Tidak ada kepentingan Anda untuk mempermuliakan Tuhan dengan kesaksian saudara. Yang nonton di YouTube nih, Yesus mau kaya, mau sembuh terus kesaksian nggak mau, Anda harus bertobat. Bisa aja sih tetap sembuh, tapi Anda harus bertobat. Kesembuhan gak lebih penting dari karakter bertobat. Yang mengerti katakan amin. Anda harus mempermuliakan Tuhan. Tertulis di Alkitab, permuliakan Tuhan dengan hartamu. Tertulis di Alkitab. Ya. Pakailah hartamu untuk memperbesar kerjaan surga. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi inspirasi, memberkati keluargamu. Tidak berhutang. Halo, yang bisa mengerti katakan haleluya. Itulah revival yang sedang terjadi saudaraku. Saudara bisa tetap di kota Bandung, tidak usah pergi sampai pelosok, sampai ke negara lain. Tapi revival itu akan sampai kesaksian saudara, sampai ke bangsa-bangsa. Saya kasih contoh sederhana, Ko Indah kesaksian. Dia Holy Laughter, 3 tahun lalu kejadiannya, dia sembuh asma selamanya. Hari ini masih sembuh, berarti kan selamanya ya. Kesaksian itu diupload sama orang gak tahu siapa di YouTube saudaraku. Judulnya JKI Great Commission Church, Pelawatan Roh Kudus. Disitulah para pembuli menghujat semua pendeta-pendeta berkarunia. Tapi juga banyak orang yang bersyukur lihat kesaksian itu. Dia, kesaksiannya akan sampai ke bangsa-bangsa. Oh iya. Oh iya. Kita bisa ada di kota ini, tapi kesaksian kita sampai bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan amin. Alami Tuhan dari perkara kecil saksikan. Yang mengerti katakan amin. Yesaya 55 ayat 11, saya akan berhenti di sini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Wow. Jadi gini, Yesaya 55 ayat 11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikianlah firmanku. Iya. Stop dulu. Demikianlah firmanku yang keluar dari apa? Mulutku. Ini rema. Bukan dari pikiranmu.
Saya waktu itu pernah bahas, ibu-ibu tuh senangnya nyatet. Resep, iga bakar Lebanon. Wah, kongro Manado, catat. Rahang tuna, catat. Lihat Gordon Ramsay bikin lamb with basil orange, catat. Tinggal suaminya mana anak mah, kapan masaknya. Beli di Gramet, sekarang Gramet udah sepi. Di Shopee, beli buku, beli. Masakan Korea, beli, ada. Masakan Jawa, ada. Masakan Minang, ada bukunya. Jadi kalau ditanya, di rumah gimana? Semua masakan ada. Korea, ada. Minang, ada. Japanese, ada. Timur Tengah, ada. Masakan Sunda, ada. Kue-kue ada. Semua mamamu masak bukunya. Ibu-ibu kalau tersinggung ini Roh Kudus mengingatkanmu loh. Ya. Kan gitu. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Roh Kudus dicurahkan. Di akhir zaman kisah para rasul. 2 akan digenapi. Nubuatan Yoel dan nubuatan Petrus. Karunia Roh Kudus. Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Ada. Di gerejamu enggak? Di buku. Tahu enggak, Alkitab tuh bukan sekedar buku. Dia memang buku ya. Tapi ada spirit di dalamnya. Memasak itu bukan buku tapi spirit. Spirit melayani orang yang makan. Iya, ibu-ibu, kalau tugasmu masak itu pelayanan. Tugas Anda memasak sama dengan jadi worship leader, sama dengan berkhotbah di depan. Pelayanan memasak sama mulianya. Kalau nggak masak, keluargamu lapar. Lapar sakit. Kalau saudara beli junk food terus keluargamu kena kanker. Ibu-ibu semangat memasak. Ada amin? Oke, pastor saya masak frozen food. Sama aja, maksud saya masak makanan yang sehat. Semangat demi kesehatan keluargamu. Memasak juga ada pelayanan. Yang bisa mengerti katakan amin. Banget ya ibu-ibu, ada amin. Langsung pulang masak, tinggal gak enak. Ujung-ujungnya go food. Anak-anak dan suami beri ibumu kesempatan untuk belajar memasak. Dia sudah banyak membeli buku, tinggal memasak ya. Oke. Nah sama dengan firman Tuhan. Oke. Saudara harus mengalaminya. Orang-orang di sekeliling saudara jangan cuma dikasih buku. Baca nih buku. Mereka harus mengalaminya melalui pelayanan saudara. Yang bisa melalui rumah tangga saudara. Melalui hidupmu. Yang bisa mengerti kata kesaksian pekerjaanmu. Yang bisa mengerti katakan amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang keluar ya. Bukan yang ada sekedar ditulis dicatat di apa. Tapi yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan, ini adalah firman Tuhan. Dikatakan tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Artinya Roh Kudus. Ini kan Tritunggal, Trinity. Roh Kudus akan memastikan setiap rema yang saudara terima pasti jadi. Kalau saudara gak sanggup dia akan tolong. Saudara kurang kudus dia insafkan dari dosa. Saudara kurang berani, dia berikan ke Pak Bumirus keberanian buat saudara. Saya kurang, semua juga kurang. Kita kurang Tuhan. Hanya orang yang sombong, aku udah pinter, aku gak butuh Roh Kudus, harus sombong. Kita semua butuh Roh Kudus yang bisa mengerti, katakan amin. Kalau kita sempurna, kita sudah menyamai Tuhan. Kita semua ada anak-anak Allah yang diberikan Roh Kudus. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang bisa mengerti. Katakan amin. Tetapi akan melaksanakan. Roh Kudus akan melaksanakan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Kalau ke gereja tiap minggu gini. Saya mau dapat rema. Baca Alkitab tiap hari. Saya mau dapat rema. Saudaraku, kalau saudara waktu mepet cuma 10 menit, 15 menit harus kerja, ngantar anak, masak dan sebagainya buat anak sekolah. Saudara bangun, bahasa roh dulu, terus baca firman.
Karena tanpa Roh Kudus juga baca-baca gak ngerti. Oke, yang mengerti katakan amin. Baru doa syafaat, pujian penyembahan. Kalau nggak keburu, malamnya doa syafaat dan pujian penyembahan. Firman Allah adalah kehidupan saya dan saudara. Dunia bergantung pada firman. Setelah lagi saya selesai, perhatikan baik-baik. Tanpa iman, manusia tidak berkenan kepada Allah. Ikuti saya, tanpa iman, manusia tidak berkenan kepada Allah. Yes, itu firman Tuhan katakan demikian. Pertanyaannya, iman ini, jadi nggak ada satupun dari kita yang berkenan. Nggak ada. Pendeta, penutua, ketua sinode, ahli teologi, whatever kita, orang kaya, orang miskin. Nggak penting saudaraku, tapi tidak ada satupun dari kita. Status itu bukan itu ukurannya. Kita tidak berkenan aja. Tanpa apa? Iman. Karena the just shall live by faith. Orang benar, the just, orang benar, hidup oleh iman. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya lanjut Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa iman manusia tidak berkenan. Dari mana iman ini datang? Iman timbul daripada pendengaran akan rema firman Kristus. Makanya ini dasar banget dan ini penting sekali. Karena dia timbul dari pendengaran akan rema firman. Karena saudara harus menginginkannya. Jangan baca asal-asalan, dengar khotbah, keluar masuk. Saudara buang waktu ke gereja kalau cuma nonton. Di rumah aja tidur, menu-menuin kursi gereja. Kalau ke gereja datang, Tuhan aku mau terima rema firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya mau berjumpa Roh Kudus, mau bersekutu dengan Roh Kudus. Yang bisa mengerti katakan amin. Makanya orang rindu datang ke gereja bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu melalui firman. Di situ ada hadirat Tuhan yang istimewa seperti di gereja kita sudah bertahun-tahun. Kita alami setiap minggu. Jadi rema firman Tuhan itu akan iman timbul dari rema akan firman Tuhan. Saudara membutuhkan rema itu. Dan Roh Kudus akan melaksanakan firman tadi. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oke? Saudaraku, ketika Tuhan berkata jadilah terang, jadiin satu. Roh Kudus menuntaskan. Betul? Dia pasti berhasil. Tahu nggak, kuasa yang sama menciptakan semua yang kita lihat. Nggak tahu ada berapa planet jumlahnya pernah berkurang. Lagi saya SD berapa, lagi saya SMP terus berkurang loh. Ada revisi jumlah planet yang guru tahu nih ya. Whatever lah, berapapun nanti ketemu lagi mungkin atau hilang lagi, nggak tahu lah. Biarlah mereka yang ahli di bidang ini sibuk memikirkannya begitu ya. Itu semua yang kita lihat, planet tata surya itu diciptakan melalui apa? Firman Tuhan. Penting. Ke gereja bukan cari santunan janda-janda. Cari sembako, bukan. Cari rema firman Tuhan. Bukan rema yang agamawi, rema. Karena saya ulang ya, Roh Kudus dengan Yesus adalah satu. Di mana ada rema firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus. Ini dalam loh. Jadi saya beritahu kita sangat kuat di rema. Makanya ada mujizat, ada kesembuhan, ada nubuatan. Karena rema firman Tuhan itu menolong kita. Roh Kudus yang mengerjakannya melalui karunia Roh Kudus. Terlalu banyak ya saya hari ini ajarkan ya. Bapak Ibu Saudara, terima rema firman Tuhan. Saya mau membagikan rema yang kita akan jadi saksi buat Kota Bandung atau dimanapun kau berada. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akan sambung minggu depan. Tapi hari ini tadi Roh Kudus bernubuat buat saudara. Satu rema firman Tuhan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Mari kita berkenalan nama kemustahilan. Gini ya, kalau mau ayat tadi, bagi Allah, Lukas tadi ya. Bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kalau mau jadi milikmu. Kalau saudara mau masak, bukan simpan bukunya. Ngerti ya maksud saya? Bukan simpan bukunya ya. Saudara mau masak dan mau dimakan sama orang makananmu. Melalui hidupmu. Yang enak, yang wangi, bukan yang basi gosong. Oke?
ada satu hal yang saudara harus ada. Yaitu kemustahilan. Lah, kalau semua udah baik-baik aja, semua bisa, saudara kaya, hebat, pinter, saudara gak butuh Roh Kudus, ya. Tapi kabar baiknya, dunia memberikan begitu banyak kemustahilan buat kita. Sistem ekonomi dunia itu membuat kita mustahil mau ngapa-ngapain, bener loh. Ada waktunya jadi digital ID, saudara. Indonesia sekarang kalau bikin SIM card baru biometrik lihat mata. Sudah mulai berjalan. Saudara tahu gak sih sekarang kalau mau beli SIM card, jangan sampai angus yang lama. Sudah biometrik. Digital ID. 2026 sekarang. Sampai 2028, Uni Eropa, negara-negara, Uni Eropa, Europe Union, akan pakai digital ID. Jadi, imigran yang menyusup gak bisa beli apapun. Tidak bisa menjual. Kan itu Wahyu 6. Tidak bisa membeli apapun tanpa tanda. Digital, Indonesia menyusup. Nah ini kan makin seru, makin mustahil buat orang percaya kan. Jadi pelaku firman kan. Kan kita gak boleh pakai mark of the beast kan. Bis itu, bukan bis itu tuh jangan kira saudaraku ada kayak macan lus bis gitu ya. Bukan, bis itu adalah yang dimaksud bis di Alkitab. Ada orang yang sangat jahat mengikut setan. Yang tidak bisa dibilang manusia, maka dibilang bis. Karena udah tidak, jadi kalau udah tidak manusiawi itu kan binatang ya. Banyak orang tidak manusiawi ya. Tidak ada belas kasih. Tidak memandang orang itu manusia gitu. Orang dibunuh, dikorbankan dengan gampang. Dibikin menderita, itu bis. Nah, sistem dunia itu membuat segala sesuatu mustahil. Siapa yang ngerusak cuaca ekstrim? Siapa yang ngerusak? Ya manusia juga. Dirusak rame-rame itu semua hutan digundulin, betul ya? Kita semua yang rusak. Nanti jadi pengikut Kristus akan makin dekat. Kita ada hidup di zaman ini, di Wahyu 6. Di mana secupak gandum, secupak gandum 1 dinar. Dalam terjemahan bahasa Inggris tertentu dikatakan 1 hari kerja hanya bisa makan hari itu. Ini kan kemustahilan, betul nggak? Iya kan? Iya apa iya? Yang mengerti katakan yes. Karena itu pegang rema ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sistem ekonomi itu udah dikuasai orang-orang di atas. Untuk menerobos itu tidak mudah. Tapi bagi Allah tidak ada yang Anda menerobos untuk memenangkan mereka yang di atas. Semua level harus diterobos, dijadikan murid Yesus yang penuh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin, menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi pertama-tama saudara harus hidup benar dulu, jadi saksi dulu. Harus mau diangkat Tuhan. Untuk amanat agung, yang mengerti katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pemain musik. Holy Spirit. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan akan menaruhkan. Bagi beberapa orang meneguhkan hal mustahil yang dia taruh. Di dalam batin dan pikiran. Hal mustahil ini bukan ujungnya memperkaya diri atau buat diri sendiri. Tapi supaya kau jadi saksi. Angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Terima rema firman Tuhan hari ini. Receive the word of God. Terima rema firman Tuhan. Lukas 1. Ayat 37. For nothing will be impossible with God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemustahilan paling mustahil itu bukan sakit penyakit sembuh, itu udah biasa. Tapi perubahan karakter. Tapi jiwa-jiwa keluarga kita sepertinya mustahil mereka kenal Yesus dan penuh Roh Kudus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berdoa bagi mereka.
Minta kepada Tuhan, Tuhan pakai hidupku untuk memenangkan mereka. Hidupku jadi saksi. Apa itu bersinar, apa itu jadi berkat, apa itu tidak menyusahkan. Terima rema firman Tuhan. Saya melihat beberapa orang Tuhan taruh ya di benak pikirannya. Beberapa bahkan melihat di benaknya. Itu penglihatan sebenarnya. Tentang kemustahilan yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup. Ya Tuhan. Tuhan lakukanlah. Kebangunan rohani membutuhkan buah yang tidak terbantahkan. Holy Spirit, Engkaulah sumber buah itu. Aku berdoa, jemaat yang terkasih, hatimu lurus. Kalau Tuhan angkat hidupmu, lurus untuk menyelesaikan amanat agung. Hatimu boleh diluruskan, boleh dimurnikan. Jemaat Great Commission Church, aku berdoa engkau tidak jadi penonton, engkau di garis depan. Ambil alih kota Bandung dalam nama Yesus. Melalui hidupmu, usaha, pekerjaan rumah tangga, media sosial, menangkan jiwa-jiwa bagi Yesus. Oh rabaka mana nama. Buka kedua tangan. Ini turun ya, seperti lidah api ke tangan saudara ya. Itu rema firman Tuhan. Terima. Silakan berdoa. In Jesus name. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebut nama keluargamu, tidak ada yang mustahil. Hurababa syekera lama. Rida baba barakana da syekera laba. Ura lama da syekera laba kamara banaka syekera laba. Speak growth in the name of Jesus. I speak growth in the name of Jesus. Ura lama, aku berdoa. Aku berkata-kata jiwa-jiwa baru dimenangkan dalam nama Yesus. Syekera laba. Berada keluar dari padang gurun, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih in Jesus name. Terima rema firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat konteksnya Bunda Maria bersekutu dengan Roh Kudus dan melahirkan kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sikira laba syata mana bakara laba. Oh rabaka mambrana mana sikira laba. Oh laba sikira laba sikira laba syakara laba kala laba. Terima. In Jesus name. Kalau saudara merasa panas di tangan saudara, itu hal biasa. Itu pengurapan Roh Kudus. Itu rema firman Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang membawa rema firman Tuhan. Shikira la ba 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 la ba la ba la ba shadara la ba la ba. Oh la ba la ba la ba shadara ba la ba. In Jesus name. Terima rema firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. In Jesus name, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima rema firman Tuhan. Jesus name. In Jesus name. Jesus name. Almighty Jesus. Sikira la ba la ba ka ma ka na ma ka. In Jesus name. In Jesus name. Ura ba 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 shede la ba la ba ka na. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.